yang hadir? Tahu. Jadi semuanya hadir ya. Nah, kita akan melanjutkan tugas kita yang kemarin, yaitu tentang proyek machine learning tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kompetensi dasar atau KD dari materi SPLCP ini yang pertama ada menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual, dan yang kedua menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui definisi dari SPLCP dan dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikan masalah konseptualnya dengan cara determinan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Bisa bilang, silahkan. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel yaitu kelompok persamaan matematika yang terdiri dari dua persamaan linear dan juga masing-masing persamaannya memiliki 3 variabel yang saling berkaitan. Bagus ya jawabannya. Selanjutnya, sebelum Ibu lanjut ke materi tentang penyelesaian SPLCP dengan cara determinan, Ibu akan memperkenalkan tokoh yang menemukan SPLCP dengan cara determinan ini, yaitu ada Gabriel Cramer. Beliau ini adalah seorang matematikawan Swiss yang lahir di Jenewa pada 31 Juli 1704. Nah, beliau inilah yang menemukan konsep SPLCP dengan cara determinan. Tadi proyek machine learning. Nah, yang pertama ada menentukan pertanyaan dasar, menyusun desain perencanaan proyek, membuat jadwal aktivitas, kemudian melakukan monitoring, menguji hasil kinerja peserta didik, dan mengevaluasi pengalaman. Nah, pada tahap 1, kalian semua telah melewati tahap ini pada minggu sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk pada minggu ini, kalian juga sudah menyelesaikan beberapa tahap di sebelumnya, yaitu ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, pada tahap 1 ini, di sini terdapat gambar yaitu tentang proses jual beli. Nah, di sini dari jual beli ini kita dapat menentukan ataupun menggunakan konsep dari SPLCP untuk menentukan dari harga setiap barang. Kemudian ada tugas proyek. Nah, pada tugas proyek ini sudah Ibu berikan pada minggu sebelumnya. Jadi pada poin yang pertama kita juga sudah membagi beberapa kelompok. Jadi ada berapa kelompok yang kita bagi? Jadi setiap kelompok itu ada berapa orang? Oke. Kemudian kalian juga telah menyusun perencanaan jadwal maupun persiapan alat dan alat. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua kalian sudah melewati ini seperti yang Ibu bilang tadi. Ada pembagian tugas kelompok serta persiapan alat dan bahan untuk menyiapkan proyek yang akan kalian tampilkan, yaitu terkait dengan bahan determinan pada materi SPLCP. Kemudian pada tahap 3 yaitu menyusun jadwal. Apakah kalian semua sudah menyusun jadwal? Baik. Nah, pada hari ini Ibu akan melakukan tahap monitor. Dalam menyelesaikan proyek machine learning pada materi SPLCP. Ini menggunakan apa? Mencari nilai variabel. Jadi untuk tahap kelima kalian akan memaparkan hasilnya ke depan setelah menjalani langkah-langkah dari membuat sebuah proyek machine learning terkait materi SPLCP. Jadi Ibu akan tampilkan kelompok 2 terlebih dahulu untuk menampilkan hasil dari kerja kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nanda dan Soraya. Nah, di sini saya akan menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel menggunakan papan determinan. Nah, di sini soalnya yaitu Ramanda, Fikri, dan Ayu akan membeli penghapus, pensil, dan buku. Ramanda membeli 3 penghapus, 4 pensil, dan 5 buku dengan harga 26.000. Fikri membeli 5 penghapus, 2 pensil, dan 1 buku dengan harga 12.000. Dan Ayu
dengan determinan X per determinan. Jadi ada bilang kolom X diisi nilai konstantanya dari setiap persamaan. Ada 26.000, 12.000, 9.000. Terus pada kolom Y itu diisi dengan 4, 2, 1, dan kolom Z diisi 5, 1, dan 2. Terus pada penyebutnya kita cari determinan dengan kolom X itu ada 3, 5, 1, kolom Y ada 1, 2, 1, kolom Z ada 5, 1, 2. Setelah dikalikan secara determinan sehingga diperoleh 104.000 tambah 36.000 tambah 60.000 kurang 90.000 kurang 26.000 kurang 96.000 dibagi dengan 12 ditambah 4 ditambah 26 dikurang 10 dikurang 3 dan dikurang 10. Jadi setelah dikali itu min 12.000 per min 12, jadi hasilnya itu ada 1.000. Jadi harga 1,1 adalah 1.000 rupiah. Pemaparan nanti dari kami, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara mencari nilai Y dan Z-nya? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Nah, jadi untuk mencari nilai Y dan Z-nya sama seperti tadi. Nah, untuk mencari nilai Y-nya yaitu menggunakan rumus Y sama dengan determinan Y per determinan. Untuk mencari nilai Z-nya, Z sama dengan determinan Z per determinan. Sekian pemaparan nanti dari kami. Tidak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam proyek tadi, Bapak akan melakukan praktik sedikit. Selama mengerjakan proyek ini, pelajaran apa yang telah kalian dapatkan? Oke, silakan Nabila. Jadi selama praktek basic learning saya dapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa tahu harga satuan suatu barang menggunakan SPLTP dengan papan determinan. Bagus sekali. Nah, dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwasanya SPLTV itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian membeli barang dengan jumlah yang berbeda-beda dan kalian belum tahu harga satuan dari setiap barang tersebut, maka kalian bisa menggunakan metode determinan ini untuk mencari harga satuan barang-barang tersebut. Nah, sekarang coba ungkapkan bagaimana kesan dan pengalaman kalian selama mengerjakan proyek sistem persamaan linear 3 variabel ini. Baik, setelah kita mengerjakan proyek, kita akan melakukan kuis. Nah, kuis ini saya akan kerjakan selama 10 menit, mulai dari sekarang. Ini Bapak sudah menerima jawaban kuis dari setiap kelompok. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawabannya sama dengan yang di PPT? Nah, jawaban kelompok 2? Oke. Nanti dengan begitu kalian sudah memahami cara determinan ini. Sebelum memasuki minggu selanjutnya, kita akan membahas materi samaan atau tidak samaan nilai mutlak. Jadi jangan lupa kalian membaca pada buku matematikanya bab 2 pada halaman 33 sampai 60. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.